Salam jumpa kembali sahabat layar Jojo dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu menyukai alur film dari layar Jojo. Kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Saidap pada tahun 2023. Kita awali dengan penampakan seorang pria gagah yang sedang mengendarai motor gede menyusuri kota yang bernama Kota Candraprastha. Pria ini bernama Saidap. Sementara itu, Kota Candraprastha dikenal sebagai tempat barang haram, jual beli senjata, uang palsu, dan latihan kelompok radikal yang terdiri dari anak remaja. Geng jahat ini dipimpin oleh Viswamitra. Mereka tidak segan untuk menghabisi lawan-lawannya. Sementara Saidap memiliki seorang putri yang bernama Gayatri. Ia sangat menyayangi Gayatri. Ia sering menitipkan Gayatri kepada seorang janda muda bernama Mano. Mano terkenal sangat cantik. Tak kala ia bekerja di kantor bea cukai, sesibuk apapun ia akan meluangkan waktu bermain bersama Gayatri. Hal itu membuat Gayatri menganggap ayahnya sebagai seorang hero. Mano, sang janda muda, sedikit tertarik dengan Saidap yang juga merupakan duda keren. Pada suatu hari saat menghadiri acara Gayatri di sekolah, Saidap terkejut karena secara tiba-tiba Gayatri jatuh pingsan. Segera ia membawa anaknya ke rumah sakit. Setelah melalui beberapa tahap pemeriksaan dokter, akhirnya Gayatri didiagnosa mengidap suatu kelainan tulang belakang. Dan penyakit ini pun hanya bisa disembuhkan dengan salah satu obat seharga 32 miliar. Saidap sangat terkejut dan bingung. Ia akhirnya membawa Gayatri pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Saidap dan Mano berpikir secara keras. Mano menyarankan agar Saidap meminjam uang kepada kakeknya daripada Gayatri, yaitu Murti, yang merupakan atasan Saidap di kantor bea cukai. Di lain waktu dan tempat, geng yang dipimpin oleh Viswamitra mengirimkan barang haramnya melalui jalur laut. Naas bagi kapal mereka, anggota tim bea cukai berhasil mengamankan barang dalam kontainer tersebut. Barang itu pun diamankan ke pelabuhan Candraprastha. Setelah diperiksa, alangkah kagetnya kepala bea cukai karena mendapati barang berupa senjata dalam box kontainer beserta tumpukan uang palsu. Sementara di kediamannya, Viswamitra marah besar. Ia memerintahkan seorang kepercayaannya bernama Vikas agar merebut kembali kontainer tersebut dengan segala cara. Ketika suasana pelabuhan masih dalam kondisi yang tegang, Saidap datang ke Candraprastha untuk mencoba minjam uang kepada Murti selaku atasannya. Namun Murti mengatakan jika ia tidak memiliki uang sebanyak 32 miliar. Disusul kedatangan Jasmine, anak buah dari Vikas, agar merayu Murti untuk membebaskan kontainer. Dengan tegas, Murti menolak hal tersebut. Hal ini justru memancing anak buah Vikas untuk menyerang Murti. Tak disangka, Saidap berhasil menyelamatkan Murti dan membawa Murti pulang ke rumah untuk melihat Gayatri. Tanpa mereka sadari, anak buah dari Vikas mendatangi rumah Saidap dan ingin menghabisi Murti. Saidap bergerak cepat. Ia melumpuhkan satu persatu anak buah Vikas. Gaya bertarungnya membuat Vikas dan anak buahnya keteteran. Saidap sudah sangat dikenal oleh para geng, begal, preman, dan mafia. Siapa saja yang berurusan dengannya pasti akan mengalami kesusahan. Situasi ini justru memancing Saidap untuk kembali ke dunia hitam. Saidap mencoba ingin berdamai dengan Mitra. Ia hanya mengingatkan agar Mitra kembali ke jalan yang benar. Sosok dunia hitam pada Saidap membuat Mitra ketakutan dan menyetujui kemauan Saidap. Jika kalian melawan, sama saja kalian berada di ujung tanduk, ujar Saidap. Beranjak dari situ, Saidap menemui teman lamanya bernama Michael. Di dunia hitam, mereka sudah sangat akrab. Tujuannya agar mendapatkan pinjaman uang. Saidap juga bersedia melakukan pekerjaan apapun, asal anaknya bisa sembuh. Michael tanpa ragu memberinya selembar cek dan menugaskan kepada Saidap untuk menghabisi Vikas dan Mitra. Saidap pun setuju. Namun, sebelum menyelesaikan tugasnya, ia segera menemui dokter agar anaknya diberikan suntikan dan menyerahkan uang kepada Mano. Setelah itu, ia bergegas mencari Vikas di mana Vikas berada. Namun, Vikas sudah terlebih dahulu bersiap untuk membunuh Saidap. Di luar nalar, Saidap justru berhasil menghabisi semua anak buah Vikas. Selanjutnya, Saidap segera bergegas menemui Mitra dan Vikas di mana mereka sedang mengadakan pertemuan antar geng. Michael juga berada di sana. Saidap langsung menyerang. Mitra dan kawan-kawannya lari untuk berusaha menyelamatkan diri. Tak seorang pun mampu membendung kekuatan Saidap. Ia benar-benar jago. Mitra berhasil dihabisi. Anak buah Mitra juga babak belur.
Sementara di rumah sakit, dokter bersiap untuk menyuntikkan obat kepada Gayatri. Namun tiba-tiba rekan daripada Pikas itu Jasmine datang dan merebut obat tersebut dan berhasil kabur. Kondisi Gayatri semakin memburuk, Saidap semakin gemas dan ingin mengejar Pikas. Sesampainya di rumah Pikas, Saidap meminta agar obatnya dikembalikan, namun usaha Saidap sia-sia. Tak mau putus asa, Saidap segera membawa anaknya ke sebuah perusahaan obat. Namun sampai di sana, obat yang diminta telah tiada. Saidap memaksa untuk masuk. Ternyata perusahaan itu adalah milik Pikas. Pikas tetap meminta agar Saidap mengembalikan kontainernya ditukar dengan obat. Saidap tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam kondisi yang bingung, Saidap memutuskan untuk pulang untuk merayakan ulang tahun Gayatri secara sederhana. Saidap berusaha kembali untuk mencari lokasi obat. Info lokasi itu didapatkan dari salah satu satpam perusahaan bernama Murati. Saidap berhasil masuk untuk mengambil obat dan membawanya ke tempat dokter. Di sana anak-anak menderita penyakit SMA sebanyak 325 orang sudah menunggu. Niat Saidap ingin menolong dan menyelamatkan anak-anak ini sangatlah mulia. Pikas berhasil dipecundangi oleh Saidap. Semua kontainer Pikas dihanguskan. Saidap siap perang. Ia sudah mempersiapkan segala peralatan perangnya secara matang. Pikas balik menyerang. Ia dan anak buahnya menggunakan rudal untuk menghajar Saidap dan anak-anak tersebut. Akibat serangan tersebut, nyawa Gayatri tidak dapat tertolong. Manu menjadi sangat terpukul. Mengetahui anaknya sudah tiada, Saidap terus bergerak. Ia menghabisi anak buah Pikas. Tidak ada gunanya untuk menyerah. Sampai titik darah terakhir, Saidap mengingat semua kenangan akan anaknya. Setelah bertarung cukup lama, Pikas akhirnya berhasil dihabisi oleh Saidap. Setelah itu, Saidap menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Saidap lalu diadili dengan tuduhan pencurian obat. Saidap akhirnya dipenjara. Setelah berapa lama, Saidap akhirnya bebas dan kembali tersenyum. Ia kembali melihat anak-anak yang dulu disuntik. Ia seakan menganggap mereka seperti anaknya. Kini semua mereka sudah sehat. Film pun selesai.